Celah ini yang dipakai PSSI untuk ambil Martin Paes. Meski sudah menjalani sumpah WNI, asa Martin Paes untuk membela timnas Indonesia belum juga kesampaian. Rencana PSSI menurunkan penjaga gawang utama FC Dallas di bulan Juni gagal total. Satu masalah masih membelit penjaga gawang tersebut. Dikutip dari suara.com pada hari Senin 3 Juni kemarin, Martin Paes diketahui pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Ajang itu pun terjadi di bulan November 2020 yang lalu. Sementara itu, regulasi FIFA menyatakan hal ini menjadi penyebab Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena dalam aturan FIFA, seseorang bisa pindah asosiasi ke negara lain jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir membela timnas negara sebelumnya. Dan pasal inilah yang membuat nasib kiper FC Dallas ini terkatung-katung. Padahal sang kiper sendiri sangat mendambakan berkostum Garuda. Di sisi lain, Sinteyong pelatih timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa sang kiper. Dalam satu kesempatan saat jumpa dengan awak media, Erick Thohir pun menyampaikan satu hal yang menarik. Pernyataan ini pun dianggap sebagai salah satu celah untuk menggiring Martin Paes segera berkostum Garuda. Tapi sebenarnya mestinya game itu dihitung pada bulan Maret 2020. Karena ada COVID-19 diundur ke November 2020, jadi jeda waktu yang lama itu. Dan tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS dan kita lihat nanti siapa yang akan menang. Kata Erick Thohir dilansir dari suara.com pada hari Senin 3 Juni yang lalu. Dalam pandangannya, Martin Paes masih berusia 21 tahun saat membela timnas Belanda. Jadwal siaran langsung Indonesia vs Filipina U19. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 vs Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024 akan dibahas Okezone. Laga itu akan berlangsung Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Piala AFF U19 2024 akan digelar di Surabaya, 17–29 Juli mendatang. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Timnas Filipina U19, Timnas Timor Leste U19, dan Timnas Kamboja U19. Kali ini, Timnas Indonesia U19 diasuh Indra Syafri setelah pada edisi 2022 ditukangi Sinteyong. Pria asal Sumatera Barat itu punya kenangan manis lantaran pernah juara Piala AFF U19 2013. Tangan dingin Indra diharapkan dapat membawa Jens Raven dan kawan-kawan meraih titel juara lagi. Gelar nantinya akan menambah kepercayaan diri dan motivasi tim menatap ajang-ajang berikutnya. Kerja keras harus dilakukan segenap anggota Timnas Indonesia U19. Sebab, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U19 2024. Ya, kontestan Piala AFF U19 2024 terbagi dalam 3 grup. Hanya 3 juara grup plus 1 runner-up terbaik yang akan melaju ke babak semifinal. Di edisi terakhir, Timnas Indonesia U19 kandas di fase grup. Oleh karena itu, mumpung mendapat grup yang relatif mudah, Garuda Nusantara wajib menyapu bersih ketiga laga dengan kemenangan. Hal itu bisa dimulai dengan laga pertama melawan Timnas Filipina U19. Persiapan Timnas Indonesia U19 memasuki turnamen ini juga cukup bagus setelah menempa diri di Toulon Cup 2024. Tiga fakta menarik Mauresmo Hinoke, calon pemain naturalisasi. Gelandang kelahiran Belanda, Mauresmo Hinoke akan melanjutkan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia U19. Manajer Timnas U19 Ahmed Zaki Iskandar mengonfirmasi hal ini. Bersama dengan 2 pemain lainnya, Dion Marks dan Tim Chives. Kami melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Chives.
kata Zaki Iskandar saat ditemui di Jakarta belum lama ini. Mereka bermain di 3 posisi berbeda dan direkomendasikan oleh pelatih Timnas U19. Yang pertama jadi andalan Indras Syafri selama mengikuti TC Timnas Indonesia U19 di Eropa. Mauresmo Hinoki sering diandalkan pelatih Indras Syafri di Toulon Cup 2024. Dari 5 pertandingan, Hinoke selalu bermain. Ia menjadi starter 3 kali melawan Jepang U19, Italia U21, dan Korea Selatan U21. Serta tampil sebagai cadangan melawan Ukraina U23 dan Panama U23. Yang kedua, punya insting luar biasa. Selama Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U19 hanya mencetak 2 gol dari 5 pertandingan. Salah satunya oleh Mauresmo Hinoke saat kalah 1-4 dari Jepang U19. Fakta terakhir yaitu lahir di Breda, Belanda. Mauresmo Hinoke kelahiran Breda, Belanda pada 26 Februari 2025. Kini berusia 19 tahun. Sebagai gelandang tengah, ia pernah belajar di Akademi Brabant United dan VV Baroni sebelum bergabung dengan FC Dordrecht. Persib Bandung resmi gaet striker Timnas Indonesia. Persib Bandung resmi menggaet Dimas Drajat, striker Timnas Indonesia itu diboyong setelah kontraknya bersama Persikabo 1973 usai. Wilujeng Sumping, selamat datang, Dimas Drajat, bunyi unggahan di akun Instagram Persib Bandung @persib, Minggu 14/7/2024. Didatangkan untuk menambah kekuatan lini serang, Dimas Drajat resmi menjadi bagian dari Persib, imbu unggahan tersebut. Mari berjuang bersama, tutup unggahan tersebut. Dimas praktis menambah kekuatan Persib di lini depan. Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak mengatakan timnya sedang mencari striker muda atau penyerang lokal dengan kualitas bagus. Kedatangan Dimas akan menambah sesak lini depan Persib pada Liga 1, 2024-2025. Saat ini, sudah bercokol David Da Silva dan Ciro Alves yang bisa diturunkan sebagai striker tengah. Statistik Dimas sendiri cukup apik. Penyerang berusia 27 tahun itu musim lalu mengemas 6 gol dan 4 assist dari 25 pertandingan di Liga 1, 2023-2024. Total bersama Persikabo 1973, Dimas menorehkan 28 gol dan 18 assist dari 101 pertandingan di semua kompetisi. Performa itu membuatnya dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bersama skuad Garuda, Dimas mengumpulkan 6 gol dari 13 pertandingan. Patut dinanti seperti apa kiprah pemain kelahiran Gresik itu bersama Persib Bandung di Liga 1, 2024-2025.